Selamat sore Ibu, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Febi Sulastri, Indah Septasya, Olivia, dan Bini Farsia. Perkembangan Pancasila. 1. Pra-kemerdekaan. Pancasila adalah ideologi dasar negara dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Temenggung, Radziman Wetio Diningrat. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama, Radziman Widyo Diningrat melontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. 1. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga ketuhanan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima kesejahteraan rakyat. 2. Profesor Dr. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan 3 asas teori-teori bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama, teori perseorangan atau individualis. Sila kedua, paham negara kelas atau kelas teori. Dan sila ketiga, paham negara integralistik. 3. Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu sila pertama, nasionalisme kebangsaan Indonesia. Sila kedua, internasionalisme di kemanusiaan. Sila ketiga, mufakat demokrasi. Sila keempat, kesejahteraan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, dilanjutkan oleh Fasia. Kedua yaitu pada Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya Pancasila berusaha dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun setelah penjajah diusir, bangsa Indonesia mulai mendapatkan tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal, yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintah. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahan yang liberal lebih menekan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapatkan tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Pemesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965, dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Soekarno
melalui dekret presiden. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, terjadi politik konfrontasi karena digabungkan nasional, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok dengan konsep negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membuarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologikan Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Ketiga, Orde Baru. Pada masa Orde Baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila melalui P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan untuk hak demokrasi dikekang. Keempat, era reformasi. Mulai masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara juga terus dikembangkan sampai saat ini. Pada era reformasi, Pancasila diinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Penginterpretasian Pancasila harus relevan dan kontekstual, serta sinkron atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Namun, masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum juga terselesaikan. Pancasila di era reformasi pun dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan Orde Lama dan Orde Baru, karena tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang masih terus terjadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Feby. Presiden-presiden negara Republik Indonesia yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, Presiden Soekarno-Hatta. Presiden Soekarno melanggar sila pertama ketuhanan yang Maha Esa karena membiarkan adanya paham komunisme yang identik tak memiliki agama atau kepercayaan terhadap Tuhan atau ateis. Yang kedua, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta terdapat Petrus atau penembakan misterius yang melenyapkan siapa saja yang dianggap membahayakan ketertiban masyarakat. Juga ada Pokantip yang tugasnya juga kurang lebih sama dengan Petrus untuk menghilangkan siapa saja yang dianggap dapat membahayakan eksistensi pemerintahan yang sedang berkuasa. Ketiga, Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie dianggap melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia
Karena pada masa inilah Timur Timur atau Timur Leste yang telah susah payah diperjuangkan masuk ke dalam NKRI, lepas dan merdeka melalui referendum. Yang keempat, Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur melanggar sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gus Dur melecehkan keberadaan wakil rakyat dengan mengatakannya seperti para murid sekolah, taman kanak-kanak atau TK. Yang kelima, Presiden Megawati Soekarno Putri melanggar sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden ini pada masanya beberapa kali menaikkan harga BBM, cukup meresahkan dan juga menyengsarakan rakyat, serta menjual aset negara ke negara tetangga Singapura. Bagaimana dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila? Pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi, yang pertama, pemerintahan SBY tidak menggunakan kekuasaan politiknya untuk melindungi kemerdekaan beragama dan hak menjalankan ibadah sesuai kepercayaan atau agama masing-masing. Ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, seperti kasus Ahmadiyah, penyegelan gereja HKBP, dan lain-lain. Kedua, pemerintahan SBY tidak bisa melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia dari praktek eksploitasme dan luar negeri. Ketiga, pemerintahan SBY mendistorsikan prinsip kebangsaan Indonesia menjadi chauvinistik ketika menyelesaikan pertikaian antara pemerintah nasional dan daerah. Keempat, pemerintahan SBY menerapkan sistem ekonomi, yakni kapitalisme yang menetapkan keuntungan atau profit di atas kepentingan manusia dan alam. Akibatnya banyak sekali kebijakan penyelenggaraan ekonomi yang merendahkan martabat kemanusiaan seperti penerapan upah murah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nilai-nilai Pancasila dalam dinamika sejarah perjuangan menuju kemerdekaan NKRI. Menurut sejarah, pada kira-kira abad ke-6 sampai 12, bangsa Indonesia telah mendirikan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kemudian pada abad ke-13 sampai ke-16 didirikan pula Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua kerajaan itu telah merupakan negara-negara berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara ini. Kedua zaman kerajaan itu telah mengalami kehidupan masyarakat yang sejahtera. Menurut Mr. Muhammad Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama, zaman Sriwijaya di bawah bangsa Shailendra. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit. Kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. Ketiga, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia, merdeka pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fasia. Masa Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 berdirilah Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra di Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa adalah kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, kemudian Selat Malaka. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, di mana pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat, sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Dalam sistem pemerintahan sudah terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan,
rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga saat itu kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada zaman Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama Buddha yang dikenal di Asia. Pelajar di universitas ini dapat melanjutkan ke India. Banyak guru-guru tamu yang mengajar di sini dari India, seperti Dharmadikitri. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya sebagai tersebut dalam perkataan. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial yang telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia, yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu. Hanya saja belum dirumuskan secara konkret. Dokumen yang tertulis yang membuktikan terdapat unsur-unsur tersebut ialah prasasti-prasasti di Telaga Batu, Gedukan Bukit, Karangbahri, Talaga Tuo, dan Kuta Dapur, Kapur. Adapun beberapa nilai Pancasila pada zaman Sriwijaya ini adalah sebagai berikut. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila pertama terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi itu sendiri mencakup hidup bangsa Indonesia dan sumber hukum tertinggi. Dua rezim sebelumnya, Orde Lama dan Orde Baru, telah jelas memakai Pancasila sebagai pandangan hidup. Orde di bawah ini, Presiden Soeharto tidak saja menekankan Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat, tapi juga memakai Pancasila sebagai legitimasi pemerintahan untuk sebagian besar kepentingan. Demikian juga sekarang di masa reformasi. Nilai-nilai Pancasila mulai dikesampingkan oleh para elit politik yang menyebabkan mereka hanya berorientasi pada kekuasaan semata. Yang harus diperhatikan bahwa bagaimana juga ideologi itu berada pada ranah politis. Ideologi adalah alat sekaligus nilai yang harus dijalankan oleh pemegang pemerintah. Dengan ideologi, maka suatu negara akan mempunyai persatuan dan kesatuan serta rasa mengikat bagi masyarakat. Namun apabila para aparat negara atau dalam hal ini pemerintah atau rezim politik yang berkuasa tidak memahami secara benar makna serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menyimpang dari kaedah-kaedah Pancasila. Bahkan banyak kebijakan yang hanya mementingkan kelompok atau golongan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Asumsi bahwa Pancasila sebagai alat legitimasi pada rezim Orde Baru, yang mana pada masa dipimpin oleh Presiden Soeharto, beliau merupakan seorang presiden dengan latar belakang militer yang tegas dan sangat tercermin dalam tingkah lakunya serta pemerintahannya. Oleh karena itu, Maijen Soeharto sebagai presiden selanjutnya setelah Insinyur Soekarno merasa bahwa perilaku-perilaku pemerintah dan seluruh aspek yang terkandung dalam sebuah negara yang bernama Indonesia ini harus sesuai dengan apa yang diwacanakan oleh Pancasila. Sehingga dari pertama Soeharto naik menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau secara terang-terangan mengusung tema kembali ke Pancasila dan sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan pada perkembangannya, Soeharto sendiri dianggap telah melakukan perilaku pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Hal ini kemudian dianggap sebagai bentuk-bentuk penyimpangan selanjutnya terhadap Pancasila. Pada masa ini, Pancasila diredusir, disalahartikan, dan disalahgunakan oleh rezim tersebut dengan Soeharto sebagai simbol kekuasaannya. Pancasila digunakan untuk menguasai rakyat dan dijadikan sebagai alat yang dapat melegitimasi kelanggengan pemerintah. Agar hal tersebut tidak terjadi, seharusnya para aparat negara atau pemerintah politik yang sedang berkuasa memahami secara benar makna kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak menyimpang ke kaidah-kaidah Pancasila dan tidak mementingkan kelompok atau golongan tertentu sehingga Pancasila tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan semata. Baik, saya bisa tampilkan Bu bila ada kekurangan dan salah kata. Mohon maaf. Terima kasih Bu, selamat sore.